Oke, hari ini kita akan memasuki materi mengenai sifat-sifat gereja. Kebenaran awal bahwa gereja sebagai persekutuan orang yang dipanggil dan dihimpun oleh Allah sendiri. Dan ini Allah sendiri yang memanggil untuk berhimpun menjadi satu gereja. Dan dalam gereja Katolik ada yang namanya credo atau doa iman. Kita akan lihat. Yaitu credo dalam bahasa Latin itu adalah percaya atau credo, creder. Ada dua bentuk credo dalam gereja Katolik, itu rumusan pendek dan rumusan panjang. Rumusan pendek itu adalah syahadat para rasul, dan rumusan panjang itu adalah syahadat Nisea atau Nikea. Nah, syahadat para rasul ini yang sering digunakan. Nikea atau Nikea Konstantinopel itu lebih kepada pembelaan keilahian Allah, keilahian Roh Kudus, dan keilahian Yesus. Nah, syahadat ini yang lebih banyak digunakan, dan itu ada dalam syahadat para rasul. Nah, mengenai sifat ini, ya sifat satu kudus Katolik Apostolik itu ada di dalam rumusan syahadat para rasul yang sudah lebih tua. Jadi sudah jauh sebelum tahun 325. Sifat yang pertama itu adalah satu, sifat yang kedua itu adalah kudus, sifat yang ketiga itu adalah Katolik, Apostolik sifat yang keempat. Apostolik ini dari kata apostolos atau dalam bahasa Inggris itu apostol yang artinya rasul. Nanti kita akan lihat kenapa disebut satu, kenapa disebut kudus, kenapa disebut Katolik, kenapa disebut apostolik. Nah, ini rumusannya. Ini rumusan syahadat itu. Kemudian kita akan lihat empat hal ini satu persatu. Nah, ini menjadi kompetensi dasar. Kalau kalian lihat di buku guru kurang lebih ada ini. Jadi yang kompetensi yang harus kita capai itu adalah ini ya, bahwa kita mensyukuri, kemudian kita peduli, kemudian kita memahami, kemudian ada aplikasi atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu disebut satu itu karena bersatu dalam iman, satu dalam pembaptisan, satu dalam perayaan liturgi terutama Ekaristi, dan satu dalam pimpinan. Tuh. Jadi itu yang disebut dengan gereja yang satu, ya. Satu juga bukan berarti seragam harus bahasanya sama, lagunya sama, mutunya tidak. Ingat kembali lagi tadi satu itu ada hal yang mempersatukan itu, misalnya tadi iman, pembaptisan, dan seterusnya. Satu juga menuntut yang disebut dengan komunio. Komunio itu artinya ya kita menjadi satu dalam semua. Dan komunio itu berarti satu dengan gereja Katolik Roma, atau kurang-kurangnya tidak terpisah dari keutuhan gereja itu. Nah, gereja satu juga adalah gereja yang percaya akan kehendak Allah, bahwa orang beriman kepada Kristus berhimpun menjadi umat Allah. Berhimpun berarti ada tendensi untuk menjadi satu. Maka dalam 1 Petrus dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Itu konsep mengenai satu. Kesatuan itu menjadi begitu kokoh dan kuat karena apa? Karena penetapan Petrus sebagai penerima kunci kerajaan surga. Kemudian juga karena ketika Yesus mengatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Jadi itu menjadi alasan kenapa dalam gereja Katolik kepemimpinan Paus itu menjadi simbol akan keutuhan dan kesatuan gereja Katolik. Jadi dalam gereja Katolik itu ajarannya satu, bacaannya satu. Jadi misalnya Indonesia hari ini bacaannya sama, tidak akan berbeda. Satu juga karena apa? Perayaan Ekaristi misalnya itu
ke negara manapun, ke benua manapun, ke gereja manapun, artinya gereja Katolik manapun, ekaristinya sama, tidak ada yang berubah, tidak ada yang merubah dari penutup dulu, atau dari anak domba dulu, atau dari kudus dulu, tidak, semuanya sama, tidak akan ada perubahan. Kalau ada yang mau merubah, maka dengan sendirinya dia akan diekskomunikasi atau dikeluarkan dari komunitas gereja Katolik. Nah, ini sedikit bacaan tentang ketika Yesus bertanya pada mereka, "Tapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah." Lalu Yesus mengatakan, "Berbahagialah engkau Simon." Lalu Yesus mengatakan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Jadi itu kurang lebih latar biblis atau kitab suci tentang kepemimpinan Paus yang meneruskan kepemimpinan Petrus. Jadi Petrus di sini tugasnya adalah menggembalakan domba dengan cinta. Secara historis juga kepercayaan bahwa Paus merupakan pengganti Petrus. Jadi Paus pertama adalah Petrus. Dalam bahasa Latin disebut sebagai primus inter pares, artinya yang pertama dari yang sama. Ya, kurang lebih seperti ketua kelas lah. Jadi ketua kelas itu tidak ambil dari kelas lain, tidak diambil dari sekolah lain, tapi diambil dari satu kelas yang sama. Maka disebut primus inter pares, atau yang pertama dari yang sama. Kayak itu. Ini hanya sekedar doa dan seterusnya. Ini beberapa ajaran mengenai ajaran tentang satu. Nah, tugas kalian sekarang itu adalah temukan makna tentang satu dari teks ini, ya. Dari teks ini, yaitu 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10. Nanti saya akan berikan formnya. Silakan kalian temukan itu di sana. Oke, thank you. Selamat sehat, selamat merdeka. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.